Berikut adalah tutorial untuk mengatur dan mengaktifkan fitur reservasi pada aplikasi Tantri. Langkah pertama, kita perlu mengatur dan mengaktifkannya dengan cara klik pengaturan. Pada bagian ini, kita bisa men-scroll hingga masuk ke bagian outlet. Di bagian outlet, kita dapat mengklik pengaturan reservasi. Di sini, kita dapat mengaktifkan pesan tempat untuk memunculkan beberapa pengaturan yang dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan resto. Pengaturan pertama yakni DP atau down payment. Di bagian down payment terdapat dua jenis, persentase dan nominal. Di persentase kita dapat mengatur besaran DP mulai dari 1% hingga 100%. Untuk nominal, kita dapat menentukan nominal yang harus dibayar pada saat melakukan DP. Selanjutnya, ada di minimal order. Tinggal kita masukkan minimal order yang diperlukan. Selanjutnya, pengaturan pilih menu. Apabila pelanggan wajib memilih menu sebelum datang ke restoran, maka kita bisa mengaktifkan pilih menu. Dan yang terakhir, kita bisa menentukan jadwal reservasi yang tersedia, sehingga customer dapat mengorder sesuai dengan jam yang telah kita tentukan. Jika sudah, kita dapat mengklik simpan. Kini, fitur reservasi telah aktif. Kita dapat mengeceknya dengan cara scroll ke bawah sehingga menemukan kolom reservasi. Kita bisa klik untuk menampilkan status-status reservasi yang telah kita buat. Mulai dari perlu persetujuan, sudah diterima, hingga reservasi selesai ataupun dibatalkan. Kita dapat melihat jadwal reservasi yang telah kita terima dengan cara klik tambah plus di pojok kanan bawah dan klik jadwal reservasi. Di sini kita bisa atur tanggal dan area meja yang ingin kita lihat. Contoh, kita atur tanggal 30 Januari dan pilih area meja di indoor. Kita dapat melihat meja-meja mana saja yang sudah dipesan dan yang tersedia. Selanjutnya, tata cara buat reservasi dari kasir. Langkah pertama, kita dapat klik tambah plus di pojok kanan bawah, kemudian tambah reservasi. Di sini kita bisa mengisi nama lengkap, nomor telepon, jumlah orang, tanggal, hingga meja dan waktu reservasi. Pada saat kita memilih meja dan waktu reservasi, kita perlu menentukan area mana yang ingin kita pilih. Contoh, kita ingin reservasi untuk di smoking area. Kita klik smoking area, pilih area meja, dan tentukan dari jam berapa hingga jam berapa reservasi ingin dibuat. Contoh, meja tersedia ada di meja S4, kita pilih dari jam 2 hingga jam 17.00. Jika sudah, kita konfirmasi meja dan waktu. Apabila ada catatan, kita bisa isikan. Selanjutnya, kita dapat melakukan proses pilih menu. Di sini, kita dapat mengisi menu-menu yang ingin dipesan oleh customer, sehingga pada saat reservasi, menu langsung tersedia. Sesuai yang sudah kita setting, minimum order yakni Rp100.000. Jika sudah, kita klik checkout. Kemudian, rincian konfirmasi menu akan tertampil, dan DP yang perlu kita bayar akan tertampil yakni Rp100.000. Kita dapat mengganti metode pembayaran sesuai yang customer inginkan. Bisa menggunakan tunai, debit, QRIS statik, dan transfer manual, serta metode pembayaran lainnya yang telah diaktifkan. Jika sudah, kita klik konfirmasi reservasi, maka reservasi otomatis dibuat. Di sini, kita dapat melihat status-status dan rincian-rincian terkait orderannya. Apabila customer telah melakukan pembayaran, kita bisa menggeser sudah dibayar, serta mengupload bukti pembayarannya. Sebagai kasir, kita dapat menentukan apakah jam tersebut tersedia atau tidak dengan cara kita klik terima reservasi atau tolak apabila tidak tersedia. Apabila kita membutuhkan informasi lebih jelas terkait reservasi, kita dapat klik hubungi pemesan sehingga akan langsung diarahkan ke WhatsApp, atau kita dapat membatalkan reservasi. Secara otomatis, orderan akan otomatis terbuat dan kita bisa langsung memproses dan menambahkan pesanan apabila customer sudah datang.
Pada saat hari H, proses pembayaran sudah otomatis terpotong dengan uang muka atau DP yang telah dibayarkan, sehingga customer cukup membayar sisanya saja. Rincian reservasi dan arus uangnya dapat kita lihat pada bagian laporan. Di detail keuangan, kita dapat melihat bahwa berapa jumlah reservasi yang telah dibuat, total DP yang telah terbayarkan, jumlah orang yang sedang reservasi. Secara sumber uang, kita juga dapat melihat pada bagian DP atau deposit, kita dapat melihat sumber uang yang telah dibayarkan masuk ke mana saja, baik dari tunai, non-tunai, dan metode pembayaran lainnya yang telah diaktifkan. Sekian tutorial terkait penggunaan fitur reservasi pada aplikasi Tantri.